remaja yang dikasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh mengalami sukacita bersama-sama. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun itu kita berada di rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita selalu ada dalam naungan pimpinan kasih Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita hari ini, saya menjemput adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Sujud di sini, Dia mengenona tubuh serta jiwa, juga menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan firman surga. Ya Allah, di mana pujian jemaat beserta malaikat. Adik-adik remaja yang dikasih di dalam Yesus Kristus, disilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami angkat puji dan syukur pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah boleh menyertai dan melindungi kami di dalam segala kehidupan kami. Terlebih khusus satu minggu lamanya ini, kami boleh menjalani hidup, melakukan pekerjaan kami sebagai adik-adik remaja. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Dan pada saat ini kami ada mau beribadah bersama-sama, walaupun itu kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini hamba-Mu berada di sini untuk membacakan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik remaja, bahkan hamba-Mu yang siap untuk memberitakan firman-Mu hari ini, sehingga firman ini boleh menjadi bahagian kehidupan kami, untuk menjadi pedoman di dalam kami melangkahkan hidup kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan Bapa di dalam surga, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia
dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasa mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat." Tuanku Elia menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana?" "Gehasi," jawabnya, "hambamu itu tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Sampai sedemikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita sekalian, berbahagialah adik-adik remaja yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita akan merenungkannya ibadah kita hari ini. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita masuk dalam renungan firman Tuhan dengan satu pokok, yaitu mengakui kebohongan dan bertobat kepada Allah pencipta kita. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang ada di negeri Aram, seorang panglima yang sangat terpandang dan sangat disayangi oleh rajanya. Namanya Naaman. Ia menderita satu penyakit yang sangat menjijikkan. Namanya penyakit kusta. Di negeri Aram itu ada seorang gadis kecil yang dirampas dari kerajaan Israel, dan dia melayani di rumah istri Naaman. Gadis ini mendatangi istri Naaman dan mengatakan kepadanya, "Di negeri sana, di Israel, ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit ini." Maka setelah istri Naaman mendengarkan hal ini, ia menghadap kepada raja dan mengatakan hal itu kepada raja, sehingga raja mengabulkan permintaan ini dan memanggil Naaman, lalu menyuruhnya dia untuk menghadap kepada Raja Israel. Dengan satu catatan, dia membuat surat kepada Raja Israel untuk disampaikan kepadanya. Maka berangkatlah Naaman bersama dengan perlengkapan-perlengkapan persembahannya, bersama dengan dayang-dayangnya untuk menjumpai Raja Israel dan menyerahkan surat yang sudah dibawanya itu. Setelah raja membaca surat ini, adik-adik remaja, raja sangat marah. Bahkan ia mengoyakkan pakaiannya dan berteriak mengatakan, "Allahkah aku
sehingga orang ini datang untuk disembuhkan oleh saya? Adalahkah aku sehingga orang ini datang untuk minta disembuhkan oleh saya? Ya, disinilah Allah menyatakan kuasanya, memperlihatkan kasihnya kepada orang ini dan kuasa yang dimilikinya melalui hambanya yaitu Elisa. Setelah Elisa mendengarkan apa yang diungkapkan oleh raja ini, maka ia berkata kepada raja, "Tuanku, mengapa engkau marah? Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu ini? Suruhlah orang itu datang kepadaku, dan aku akan menyatakan kuasa Allah lewat penyembuhan daripada penyakitnya itu." Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Naaman datang kepada Elisa, dan Elisa mengatakan kepadanya, "Engkau turun ke dalam sungai Yordan dan ceburkanlah dirimu 7 kali, maka engkau akan sembuh dari penyakitmu itu." Naaman tidak menerima dengan senang hati, karena dia tidak mempercayai bahwa Naaman bisa untuk menyembuhkan penyakit ini. Ia tidak mengetahui bahwa lewat hambanya Naaman, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepadanya. Sehingga ia kembali dengan bersungut-sungut dan dengan terpaksa. Tetapi setelah itu datanglah dayang-dayangnya yang bersama dengan Naaman mengatakan kepadanya, "Apa susahnya? Apa susahnya kalau tuanku mencoba ini? Ini tidak terlalu susah, hanya untuk menceburkan diri 7 kali ke dalam sungai Yordan. Ayolah, cobalah." Maka Naaman memulai hal ini. Ia turun ke dalam sungai Yordan, menceburkan dirinya 7 kali. Dan apa yang terjadi setelah itu? Naaman sembuh dari penyakitnya. Setelah terjadi itu, maka Naaman mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang dipercaya oleh Elisa sudah menyatakan kuasanya. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga setelah ia sembuh, ia kembali kepada Elisa, menghadap Elisa dan memberikan persembahan yang ia sudah siapkan dari rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak menerima pemberian itu. Elisa tidak mau disogok, Elisa tidak mau dibayar, karena Elisa bekerja hanya karena kuasa Tuhan. Ya, adik-adik remaja yang kekasih, disinilah kita bisa melihat bahwa kita itu bekerja dalam tugas pelayanan bukan untuk mendapatkan upah, tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan upah kepada kita. Nah, adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal ini ada yang mau untuk mengambil keuntungan dari apa yang terjadi ini. Naaman sudah kembali membawa kembali persembahan yang sudah disiapkan itu. Tetapi ada pembantu daripada Elisa, yaitu Gehasi namanya, mengatakan bahwa kenapa tuanku tidak menerima persembahan itu. Jadi menganggap tuannya ini, menganggap Elisa ini adalah orang yang bodoh, tidak mau menerima pemberian daripada Naaman. Sehingga Gehasi mengambil satu keputusan, saya akan memburu Naaman dan mendapatkan harta itu. Ya, begitulah selanjutnya adik-adik remaja. Gehasi berjalan berlari mengikuti Naaman dari belakang, dan Naaman menoleh melihat bahwa ada orang yang berlari-lari dari belakang mengikuti dia. Maka Naaman memberhentikan keretanya, dan dia turun dari kereta kudanya itu, mendapatkan Gehasi yang memburu dia.
Adik-adik remaja yang kekasih, disitulah terjadi pembicaraan antara Gehazi dan Naaman. Gehazi mengatakan, "Tuanku kedatangan tamu." Dia membutuhkan pemberian itu. Dia membutuhkan persembahan itu untuk diberikannya kepada tamunya itu. Sehingga aku disuruh untuk mendapatkan tuanku Naaman. Berikanlah sebahagian daripada itu. Maka Naaman memberikan persembahan itu kepada Gehazi, bahkan menyuruh orang yang menyertainya untuk kembali bersama dengan Gehazi membawa harta benda itu. Tetapi apa yang terjadi, bahwa kelicikan daripada Gehazi itu terjadi. Sampai di rumahnya, ia mengambil harta itu dan menyembunyikannya di dalam rumahnya. Itu adalah kebohongannya pertama yang dilakukan oleh Gehazi. Lalu setelah ia menyembunyikan harta itu, ia kembali menghadap kepada Elisa. Baru saja masuk dalam pintu rumah Elisa, Elisa sudah mengetahui bahwa dia sudah berbohong dan bertanya kepada Gehazi, "Dari manakah engkau, hai Gehazi?" Apa jawabnya? "Tuanku, aku tidak kemana-mana, aku di sini saja." Nah, itu terjadilah kebohongan yang kedua. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Gehazi sudah mendapatkan harta itu. Tetapi apakah dengan harta yang didapatkan itu dengan kebohongan boleh memberikan satu sukacita atau kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Harta yang kita peroleh dengan tidak benar atau dengan kebohongan itu tidak akan menjadi berkat buat kita. Satu pelajaran buat kita adik-adik remaja, bahwa berbohong itu memang tidak baik. Siapapun orangnya, apakah itu kita berbohong kepada sesama kita, terlebih apabila kita berbohong kepada Tuhan, tidak akan menjadi berkat buat kita, adik-adik remaja. Jadi adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hukuman didapatkan oleh Gehazi. Ia keluar dari rumah Elisa, sehingga ia yang mendapatkan penyakit yang sudah diderita oleh Naaman, yaitu kusta. Bahkan Elisa berkata, "Kembalilah, engkau akan menderita penyakit kusta. Anak cucumu akan menderita seumur hidupnya." Ya, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, begitu pedihnya apabila dikatakan bahwa engkau akan menderita suatu penyakit seumur hidupmu. Berarti tidak ada pengampunan daripada Allah, tidak ada pengampunan untuk bisa sembuh. Kemanapun ia akan pergi berobat, akan begitu, karena sudah ditakdirkan di situ bahwa seumur hidupmu bersama dengan anak cucu engkau akan menderita penyakit yang sudah dialami oleh Naaman itu. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita tidak baik. Nah, di sini Gehazi menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Manusia apapun tidak bisa mengetahui bahwa Gehazi berbohong kepada orang itu, yaitu Naaman. Dan itulah tidak meyakini bahwa ada mata yang tertuju yang tidak pernah melupakan kita sebagai anak-anaknya. Apapun yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik kita, apakah itu perbuatan yang tidak baik, apakah kita mencuri atau berbuat sesuatu yang memang tidak baik,
Allah adalah Allah yang selalu melihat segala sesuatu. Mata terbuka untuk kita semua. Jadi bagi kita sebagai adik-adik remaja, kalau ada sesuatu yang kita akan lakukan, baik atau tidak baik, jangan kita mengatakan bahwa tidak ada orang yang melihat saya. Ada Tuhan yang mempunyai kuasa menguasai dunia ini, menguasai segala isinya, sehingga Ia melihat kita semua dan boleh menjadikan kita sebagai anak-anaknya apabila kita datang untuk bertobat kepadanya. Adik-adik remaja yang kekasih, di sini GHC bukan tidak diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi diberikan kesempatan 2 kali untuk menyatakan pertobatannya, tetapi GHC tidak mau. Nah, disitulah terjadi apa yang dialami oleh GHC di sini, bahwa ia akan menderita penyakit kusta seumur hidupnya. Adik-adik remaja, sekali lagi bahwa berbohong itu tidak baik. Tetapi kalau kita datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, bertobat kepadanya, maka Allah akan mengampuni kita. Mari adik-adik remaja kekasih Tuhan, jangan kita berbohong, tetapi senantiasa kita mendekatkan diri dan minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kita dalam segala kehidupan kita, sehingga kita boleh melaksanakan kehidupan, menjalani kehidupan ini dengan baik, dan Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya, adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita menyatakan ungkapan syukur kita ini, mari kita mendengarkan amanat persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-11 dan 12. 2 Korintus pasal 8 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, sambil kita membawa persembahan ini, kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dan hidupku
adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat, doa persembahan, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik remaja kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas segala pimpinan penyertaan Tuhan yang kami sudah boleh alami lewat ibadah kami pada minggu ini. Kami sudah boleh memuji-muji Engkau. Kami sudah boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami sudah dengarkan ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini tidak sempurna. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya itu, karena Engkau-lah Bapa yang Maha Kasih. Sehingga kami sebagai anak-anak remaja-Mu boleh kembali di dalam kehidupan kami untuk memahami hidup ini, bahwa berbohong itu tidak baik. Dan yang diharapkan dari kami adalah permohonan pertobatan daripada kami untuk Tuhan. Dan semuanya itu pasti Tuhan akan mendengarkan pertobatan kami, permohonan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah boleh terjadi pada hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk adik-adik remaja kami dalam menjalani kehidupannya, dalam masa kehidupan dalam pelajarannya. Walaupun itu pada saat-saat ini sementara belajar di rumah mereka masing-masing, tetapi kami tetap berdoa Tuhan akan memberkati mereka, memberkati kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami sebagai anak-anak remaja senantiasa memahami dan mau untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, begitupun juga orang tua dan kakak-kakak pembimbing yang mendampingi adik-adik remaja. Engkau Tuhan mampukan kami semua, mampukan orang tua untuk mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar, sehingga anak-anak remaja-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah, dan itu akan mendatangkan sukacita bagi keluarga dan terlebih khusus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa dengan keadaan dunia ini yang sementara dilanda dengan COVID-19. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kasihanilah kami semua dan berkatilah kami di dalam menjalani hidup ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, lewat persekutuan kami anak-anak remaja pada minggu hari ini, kami sudah boleh membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini, sehingga boleh digunakannya di dalam pekerjaan Tuhan. Dan berkati yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami, sehingga kami boleh pakai untuk kehidupan kami dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, pimpin kami selanjutnya hari ini di dalam kami melanjutkan kehidupan kami satu minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan tetap mengawal dan melindungi kami. Tuhan Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami, doa syukur kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik remaja yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sampai di sinilah ibadah kita pada Minggu tanggal 4 Oktober pada hari ini. Kita boleh bersyukur dan kita boleh kembali dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.